Kalian lihatlah, satu pandangan manusia yang kita tidak pernah mengenalnya telah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Bagaimanakah dengan pandangan Allah? Ingatlah, ayah kita menitipkan kita kepada Allah, Zat yang maha memberi rezeki. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Makanya orang yang berangkat haji itu, kata Nabi, dijauhkan oleh Allah dari kefakiran, dari kemiskinan. Ini jaminannya Nabi. Kalau Nabi yang menjamin, pasti benar, tidak mungkin salah. Ya. Kalau politisi yang jamin, siap-siaplah gigit jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Para hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, dalam rangkaian hari-hari yang sangat mulia, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang amal saleh di dalamnya begitu dicintai oleh Allah. Maka alhamdulillah, di bulan yang mulia, dalam rangkaian hari-hari yang mulia, kita dihimpun oleh Allah di rumah Allah yang mulia dalam rangka menunaikan satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berbagai kemuliaan ini semakin meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga insyaAllah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian maghrib kali ini adalah memuliakan syiar-syiar Allah, ta'zimu sya'airillah. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama, apalagi kita memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ada 2 syiar Allah yang teramat agung di sana, yang tidak kita jumpai pada hari-hari yang lainnya. Yang pertama yaitu haji, yang kedua yaitu kurban. Ini 2 syiar Allah yang amat mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada sebuah ibadah dihubungkan dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, ibadah yang dikaitkan dengan syiar Allah maka pasti istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Ini 2 ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Seluruh manasik haji dari awal hingga akhir itu mulia di sisi Allah. Talbiyahnya mulia. Ketika seseorang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Maka kata Nabi, ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta yanqati al-ardu min hahuna aw hahuna. Tidak ada seorang muslim membaca talbiyah. Begitu Bapak Ibu menunaikan haji, setelah niat ihram, baik ihram untuk umrah labbaik Allahumma umratan atau ihram untuk haji labbaik Allahumma hajjan, maka setelah itu disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah. Tidak ada seorang muslim yang membaca talbiyah kecuali kata Nabi semua benda di kanan kirinya, apakah berupa batu, pohon, pasir, kerikil, seluruhnya bertalbiyah bersamanya. Bahkan kata Nabi dari ujung bumi bagian timur hingga ujung bumi bagian barat. Dan seluruhnya kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang menyebabkan ibadah haji seseorang mulia adalah memperbanyak talbiyah. Afdalul haji ya as-sajju wal ajju. Ya, sebaik-baik ibadah haji itu adalah yang memperbanyak bacaan talbiyah. Maka para sahabat dahulu suara mereka hingga parau saking banyaknya mereka bertalbiyah. Kemudian manasik berikutnya di antaranya tawaf, ya. Tawafnya pun mulia di sisi Allah. Sebagian orang menganggap tawaf main-main. Kaum muslimin ini aneh katanya, mengeluarkan biaya yang besar sampai di sana muter-muter, lari-lari, setelah itu cukur. Orang yang tidak faham hikmahnya menganggap itu lelucon. Padahal semua manasik haji dari awal hingga akhir itu mulia di sisi Allah. Tawafnya pun begitu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man tafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana lahu ka'idki raqabah. Siapa yang tawaf di Baitullah ini 7 putaran, maka itu seperti memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak, maka Allah merdekakan anggota tubuhnya dari neraka. Tidak hanya sampai di situ, kata Nabi, fama wada'a qadaman wala rafa'ahu illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Tidaklah orang yang tawaf itu melangkahkan kakinya kecuali dengan itu kebaikannya dicatat oleh Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah, dan derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi betapa banyak seseorang dihapus dosanya, dicatat kebaikannya, ditinggikan derajatnya melalui tawaf. Lalu di dalam tawaf ada sunnah mengusap rukun Yamani dan juga Hajar Aswad. Yang di antara keduanya kita disunnahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad itu juga istimewa. Kata Nabi, inna mashahuma kaffaratun lil khataya. Mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad itu menghapuskan dosa-dosa, ya. Hingga intinya haji yaitu wukuf di Arafah sangat istimewa di sisi Allah. Maka kata Nabi, ma min yaumin aktsaru fihi ayyu'tiqallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah. Fayaqulullahu limalaikatihi unzuru ila haula madza arada haula.
tidak ada hari di mana Allah begitu banyak membebaskan hambanya dari neraka seperti hari Arafah. Hari itu Allah membanggakan mereka yang wukuf di hadapan malaikat-malaikatnya. Kata Allah, wahai para malaikatku, perhatikan hamba-hambaku itu. Perhatikan itu jamaah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek. Apa yang mereka inginkan? Tidak lain tidak bukan mereka menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang tidak ikut wukuf disunnahkan puasa apa, Pak? Puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, kata Nabi, aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini haji. Bagaimana dengan kurban? Sama, ibadah kurban istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidaklah seorang manusia, seorang anak Adam beramal pada hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi menyembelih kurban. Jadi ibadah yang paling istimewa di hari Nahar itu adalah berkurban. Ya. Ini kaidah pertama. Kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiar Allah, maka pasti ibadah itu istimewa. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiar Allah, maka pasti keutamaannya banyak. Tidak sedikit, keutamaannya banyak. Begitulah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Keutamaannya Masya Allah banyak. Pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji di antara keutamaannya yaitu menjauhkan manusia dari kefakiran, dari kemiskinan. Siapa yang menjamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata bainihima tanfil faqra wadh dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Iringi haji dengan umrah. Sungguh mengiringi keduanya itu menjauhkan manusia dari kefakiran dan juga dari dosa. Sebagaimana api menjauhkan karat pada besi. Besi ketika berkarat lalu dibakar, maka karatnya rontok. Seperti itulah Allah menjauhkan manusia dari kefakiran dan juga dosa melalui ibadah haji. Maka tidak pernah ada orang jatuh bangkrut disebabkan haji. Ya, kasihan dia pulang haji bangkrut. Enggak ada, Pak. Kalau bangkrut karena judi online, nah itu banyak. Ya, tapi kalau karena haji enggak ada. Allah memberkahi harta orang yang berhaji sehingga jauh dari kebangkrutan dan kemiskinan. Ini pertama. Kedua, haji itu menggugurkan dosa-dosa. Biasanya amal ibadah yang rutin kita kerjakan, sholat, puasa, ya, ini menggugurkan dosa, tapi hanya dosa kecil.
begitu ibadah haji, maka tidak hanya dosa kecil yang digugurkan, tapi termasuk dosa-dosa besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait ibadah haji, kata beliau, man hajja falam yarfuth walam yafsuq roja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji, dia tidak rofath, tidak bicara yang kotor, jorok, mengarah kepada masalah seksual. Demikian pula dia tidak berbuat fasik, tidak maksiat kepada Allah. Maka kata Nabi, dia pulang dari hajinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau ada bayi baru dilahirkan oleh ibunya, punya dosa apa tidak, Pak? Enggak punya. Dosa kecil enggak punya, apalagi dosa besar. Maka kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini dalil betapa haji tidak hanya menghapus dosa kecil, tapi juga dosa besar. Yang ketiga, orang yang berhaji, maka dia punya doa yang mustajab di sisi Allah. Mengapa? Karena dia rela mengorbankan seluruh miliknya, uang yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, pengorbanan tenaga, bahkan terkadang nyawa, demi menyambut panggilan Allah. Maka saat dia haji, dia menjadi tamu Allah. Tamu istimewa apa tidak, Pak? Ya, kita kalau punya tamu maka kita muliakan. Bapak jadi tamunya pejabat, mulia apa tidak, Pak? Ya, mulia. Yang biasanya lewat pemeriksaan, begitu jadi tamunya pejabat langsung. Ya, ini baru tamunya manusia. Bagaimana menjadi tamunya Allah? Maka kata Nabi, al-hajju wal mu'tamir, orang yang berhaji dan orang yang berumrah, wafdullah, mereka tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabuh, Allah menyeru mereka, maka mereka pun menyambut seruan Allah. Ada yang datang dari Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Amerika, dari Afrika. Seluruhnya berangkat tidak lain tidak bukan dalam rangka menyambut panggilan Allah. Maka apa yang mereka peroleh? Kata Nabi, fasa'aluhu fa'atahum. Maka kalau mereka minta, permintaan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di kampung orang mau berangkat haji atau orang pulang haji, itu masyarakat menyambutnya antusias apa tidak, Pak? Ya, di kampung saya waktu saya kecil dulu, kalau ada orang pulang dari haji, Masya Allah, satu kampung nunggu di gerbang desa. Begitu mobil yang jemput sudah tiba, maka mereka mengaraknya, membuntutinya hingga ke rumahnya. Sebelum jamaah haji itu masuk ke rumah, disambut oleh masyarakat, semuanya minta doa. Makanya jamaah haji terpaksa menghafal doa-doa. Sekalipun tidak pernah nyantri, harus hafal doa-doa. Apa sebabnya? Karena begitu pulang dimintai oleh masyarakat. Dan di kampung itu doa harus bahasa Arab. Kalau doa pakai bahasa selain bahasa Arab, apalagi bahasa Suryani yang lagi rame, ya, itu aneh itu. Ya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka memiliki doa yang mustajab ini sesuatu yang mahal, yang kita harus bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya, dan itu diraih oleh orang yang berhaji. Makanya Uwais Al-Qarni
tabi'in yang doanya terkenal mustajab. Bahkan Umar bin Khattab itu disuruh oleh Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka satu ketika ada bangsawan dari Yaman, dia berangkat haji, maka ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bercerita kepadanya tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni dan wasiat Nabi, kalau kamu ketemu pemuda dari Yaman namanya Uwais, mintalah doa. Maka bangsawan ini pulang dari haji menemui Uwais, minta doa. Apa kata Uwais? Anda baru saja pulang dari safar kebaikan, safar haji. Seharusnya saya yang minta doa kepada Anda. Ya. Maka orang itu bercerita, aku bertemu Umar. Umar menceritakan hadis Nabi, kalau ketemu orang yang bernama Uwais, mintalah doa. Ya, akhirnya Uwais mendoakan karena itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian bagaimana dengan ibadah kurban? Sama. Ibadah kurban, ibadah yang keutamaannya banyak. Keutamaan kurban disebutkan dalam hadis yang sahih, juga ada yang dhaif. Ya, yang sahih yang saya baca tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, amal yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar adalah kurban. Lalu kelanjutan hadis itu apa? Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Sungguh hewan yang dikurbankan itu nanti datang di hari kiamat lengkap beserta tanduknya, beserta rambutnya, beserta kukunya, dan Allah begitu cepat membalas pahala orang yang berkurban. Sampai sebelum darah hewan yang disembelih itu jatuh ke tanah, Allah sudah membalas pahala untuknya. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, berbahagialah kalian dengan kurban. Ya, ini hadis yang sahih. Sebagian didhaifkan oleh para ulama, tapi sekalipun dhaif masih bisa dipakai karena sekedar berkaitan dengan fadilah amal. Ya, di antaranya adalah Rasulullah ditanya tentang kurban, ma hadhil adhahi, ya Rasulullah, untuk apa kurban-kurban ini? Kata beliau, sunnatu abikum Ibrahim, dalam rangka menghidupkan sunnah bapak kalian, yaitu siapa? Ibrahim. Maka sahabat bertanya, fama lana minha, apa yang kami peroleh? Kata beliau, bikulli sya'ratin minha hasanah, setiap helai rambutnya bernilai pahala. Maka sahabat bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, demikian pula tiap helai bulunya bernilai hasanah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah keturunan yang bernama Ismail. Saat itu usia beliau 86 tahun. Ya, muda apa tua, Pak? 86 tahun. Baru memiliki anak. Maka kata Allah di ayat 102 surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sampai pada usia yang mulai bisa membantu ayahnya, ya, disebutkan saat itu usia Ismail 13 tahun. Tadi Nabi Ibrahim dikaruniai Nabi Ismail usianya berapa, Pak? 86 tahun. Tambah 13 tahun. Berapa? 99 tahun. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun taat mengerjakan perintah Allah, menyembelih putranya. Ya. Inilah yang kemudian menjadi syariat kurban. Itu usia beliau 99 tahun. Maka setahun kemudian, berarti usia Nabi Ibrahim berapa, Pak? 100 tahun. Ya, dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama Ishak. Maka apa hikmah, ya, dari ibadah kurban ini? Siapa yang berkurban itu kelak akan dibahagiakan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim dibahagiakan oleh Allah setahun kemudian dengan lahirnya seorang putra yang bernama Ishak. Ya. Ini kedua. Yang ketiga, kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ulama-ulama kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Begitulah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Ulama bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Baik mereka yang dikaruniai kekayaan oleh Allah maupun mereka yang diuji dengan kemiskinan, semuanya bersungguh-sungguh di dalam menjalankan haji maupun kurban. Contoh, Pak, ulama yang kaya seperti Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ya ulama besar, beliau ya saudagar kaya raya, beliau ya mujahid fi sabilillah. Maka kalau tahun ini jihad, tahun depan beliau haji. Dan ketika beliau berhaji, maka beliau tidak berangkat sendiri, tapi beliau syiarkan haji di tengah manusia. Beliau ajak para ulama yang tidak mampu berangkat, diberangkatkan oleh beliau. Tetangga-tetangga beliau diberangkatkan oleh beliau. Ya, para penuntut ilmu yang tidak punya duit untuk berangkat diberangkatkan oleh beliau. Seluruh biaya di-cover oleh beliau. Mereka yang berangkat bersama Imam Abdullah ibnu Mubarak itu menitipkan sejumlah uang yang mereka miliki. Wahai Imam, ini uang yang saya punya. Tahun ini saya berangkat haji bersama Anda. Maka oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak, uang itu disimpan, lalu dikasih nama. Ya, ini uangnya Pak Rino. Ya, ini uangnya Ketua DKM. Disimpan, tidak dipakai oleh beliau. Maka orang-orang yang berhaji bersama beliau karena merasa menitipkan sejumlah uang, mereka pun tidak sungkan untuk belanja. Di Mekah belanja, di Madinah belanja, ya. Rupanya begitu sampai di tanah air, semua perbelanjaan mereka itu ditanggung oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak. Dari mana mereka tahu? Begitu sampai di rumah, maka uangnya tadi dikembalikan utuh 100%. Pak, ini uang Bapak masih utuh 100%. Ya, Bapak kalau punya tetangga seperti itu bahagia apa tidak, Pak? Ya. Ya. Ayo jamaah masjid, ya,
jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, tahun ini kita berangkat semuanya. Semuanya saya yang tanggung. Wah, enak sekali punya tetangga seperti itu. Itulah Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Kemudian bagaimana dengan ulama yang diuji dengan kemiskinan? Imam Hatim Al-Asam dijuluki Luqmanu hadhil ummah, Luqman hakimnya umat ini. Ketika musim haji tiba, maka beliau pun rindu dengan Baitullah. Beliau pamit kepada keluarganya. Beliau tinggalkan bekal seadanya, ya, untuk berangkat haji. Maka istrinya melarang, nggak boleh. Anak-anaknya melarang, ya, nggak boleh ayah berangkat. Tapi anak yang paling kecil, dia hafizah, umurnya baru 10 tahun. Dia hafal Quran. Dia berkata, wahai ayah, berangkatlah. Tunaikan perintah Allah. Serahkan urusan kehidupan kami kepada Allah. Maka berangkatlah sang ayah. Di tengah perjalanan, Imam Hatim Al-Asam mengikuti satu kafilah, rombongan haji. Maka pemimpin kafilah itu disengat, ya, kalajengking. Saking ganasnya racun kalajengking itu, hampir-hampir pemimpin kafilah itu wafat. Maka anggotanya berkata, mengapa kita tidak minta ruqyah saja kepada Imam Hatim Al-Asam, ulama besar yang ada di belakang kita itu. Akhirnya diruqyah oleh beliau, ya, yang ruqyah ulama besar, ahli ibadah. Dengan diruqyah orang biasa, hasilnya sama apa beda, Pak? Beda. Barangkali bacaannya sama, tapi hasilnya beda, ya. Doanya ulama itu mustajab, ya, dan ulama itu ditakuti oleh setan. Maka disebutkan dalam riwayat, Imam Ahmad diminta meruqyah. Ulama ahli hadis sibuk berdakwah, diminta ruqyah, enggak sempat, ya. Maka Imam Ahmad memberikan sendalnya. Ini sendalku, tunjukkan saja sama jin yang merasuki orang itu. Begitu ditunjukkan sendalnya Imam Ahmad, jinnya langsung keluar. Jadi sama sendalnya ulama saja takut, ya. Nah, begitu pemimpin kafilah ini diruqyah oleh Imam Hatim Al-Asam, seketika atas izin Allah sembuh. Maka pemimpin itu berterima kasih. Dia berkata, wahai Imam, mulai sekarang bekal Anda menuju tanah suci, selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air, menjadi tanggungan saya. Maka Imam Hatim memuji kebesaran Allah, ya. Kata beliau, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kebesaran-Mu kepadaku. Tolong Engkau tunjukkan kebesaran-Mu kepada keluarga yang aku tinggalkan. Ketika keluarga ini ditinggal, lama-lama bekalnya menipis. Maka satu keluarga menyalahkan anak kecil. Ini gara-gara kamu, anak kecil sok tahu. Sekarang kalau begini makan apa kita? Ya. Anak kecil itu kemudian mengajari keluarga itu sebuah pelajaran penting tentang tawakal kepada Allah. Ingatlah, ayah kita menitipkan kita kepada Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang maha memberi rezeki. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Setelah anak kecil ini ceramah, pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, kami rombongan pangeran. Pangeran kehabisan air minum. Bolehkah kami minta air minum? Kata keluarga itu, silahkan. Banyak air minum di rumah ini, ya. Maka diberikan air minum
pangeran itu minum dengan lahap sekali karena kehausan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pangeran itu bertanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Hatim Al-Asam. Masya Allah, ulama besarnya kaum muslimin itu. Iya. Maka pangeran itu berterima kasih. Ya, bagaimana caranya? Beliau rogoh kantongnya. Ya, kantongnya pangeran isinya emas. Kantong kita isinya tisu. Maka sekantong emas diletakkan di pintu rumah Imam Hatim Al-Asam sebagai tanda terima kasih beliau. Tidak hanya sampai di situ, beliau kemudian ceramah di hadapan pengawalnya, pasukannya. Kalian semuanya yang mengaku sebagai pengikutku, pengawalku, lakukan seperti yang aku lakukan. Maka semua pengawal pasukan ya ambil emas, taruh di pintu. Saking banyaknya emas itu sampai pintu susah ditutup. Ya. Maka satu keluarga saling pandang kebingungan. Lihat emas sebanyak itu. Ya. Bapak kalau punya istri sakit kepala, ajaklah ke toko emas, insya Allah sembuh. Hanya saja pulangnya sakit kepalanya pindah ke bapak. Satu keluarga kebingungan saling pandang. Ya. Maka anak kecil ini lagi-lagi mengajarkan pelajaran penting tentang tawakal kepada Allah. Apa kata anak kecil itu? Kalian lihatlah. Satu pandangan manusia yang kita tidak pernah mengenalnya telah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Bagaimanakah dengan pandangan Allah? Ingatlah, ayah kita menitipkan kita kepada Allah, Zat yang maha memberi rezeki. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Makanya orang yang berangkat haji itu, kata Nabi, dijauhkan oleh Allah dari kefakiran, dari kemiskinan. Ini jaminannya Nabi. Kalau Nabi yang menjamin pasti benar, tidak mungkin salah. Ya. Kalau politisi yang jamin, siap-siaplah gigit jari. Tapi kalau Nabi yang jamin pasti benar. Ya. Ini haji. Sekarang bagaimana kurban? Sama. Ulama bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Sekalipun diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Disebutkan Imam Abu Hatim ketika musim kurban tiba, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah telah masuk, duit nggak ada, maka beliau rela berhutang supaya bisa kurban. Orang mengejar sebuah amal sampai rela berhutang, itu kira-kira keutamaan amal itu kecil apa besar? Besar. Keutamaan kurban itu besar. Menarik. Beliau ketika ditanya oleh manusia, wahai imam, mengapa anda sampai berhutang untuk kurban? Ya, hutang itu pertanggungjawabannya ringan apa berat, Pak? Berat. Ya. Tapi mengapa beliau rela berhutang untuk kurban? Beliau mengutip ayat 36 surat Al-Hajj. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Ya. Al-budan itu istilah untuk kambing ataupun unta. Kambing dan unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar Allah. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Allah redaksikan dengan isim nakirah, khair. Isim nakirah itu faedahnya lil umum, menggambarkan sesuatu yang umum. Artinya apa? Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang berkurban itu kebaikan yang banyak. Kebaikan pada kesehatannya, kebaikan pada keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah.
kebaikan pada rezekinya, ya, kebaikan pada keturunan-keturunannya. Itu semua bisa diperoleh melalui ibadah kurban. Maka untuk mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, beliau rela berhutang. Kita hari ini terkadang untuk mengejar sesuatu yang tidak ada keutamaannya, rela berhutang. Ya, untuk jalan-jalan ke luar negeri rela berhutang. Untuk apalagi, Pak? Beli kendaraan rela berhutang. Tapi begitu urusan ibadah yang keutamaannya besar, mau hutang mikir dulu. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu keutamaan kurban sampai ulama dulu rela berhutang supaya bisa berkurban. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa di antara sebab mengapa ulama dulu bersungguh-sungguh, ya, di dalam menunaikan ibadah haji, demikian pula ibadah kurban? Kalau kurban tadi sudah saya jelaskan apa di antara sebabnya. Lalu bagaimana dengan haji? Ya. Ulama dulu merenung mengapa mereka bersungguh-sungguh berhaji. Ya. Mereka merenungkan ayat 46 surat At-Taubah yang saya baca di muqaddimah tadi. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kata Allah, seandainya mereka ingin keluar untuk berjihad di jalan Allah, maka tentu mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Tapi memang Allah membenci mereka, maka Allah lambatkan mereka. Allah katakan duduklah bersama orang yang duduk. Ayat ini sebenarnya bicara jihad, tapi ulama menghubungkannya dengan haji, karena jihad dengan haji itu banyak kesamaannya. Ya, ibadah dalam Islam itu ada yang hanya dengan tenaga seperti sholat, baca Quran, zikir. Pakai duit apa tidak, Pak? Enggak pakai. Ada yang hanya dengan dana, infak, sedekah, zakat, wakaf, ya. Tapi ada ibadah yang menggabungkan semuanya. Apa di antaranya, Pak? Haji dan juga jihad. Maka haji ini bagi orang tua, bagi anak kecil, bagi wanita, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Makanya ulama menghubungkannya, ya. Maka mereka merenung berdasarkan ayat tadi. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah, badannya sehat, rezeki ada, untuk ongkos berangkat ada, untuk bekal di tanah suci ada, untuk keluarga yang ditinggalkan ada, ya. Bahkan berlebih. Bahkan dia sudah sering jalan-jalan ke luar negeri. Ke Singapura sering, ke Eropa sering. Tapi kok tidak terbersit sedikit pun di hatinya untuk haji. Maka ulama dulu merenung, jangan-jangan itu isyarat Allah membencinya. Ya. Makanya ulama dulu bersungguh-sungguh untuk bisa berhaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menghidupkan syiar-syiarnya, baik ibadah haji maupun ibadah kurban. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.